Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubaraka. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadinil qail innama bu'istu muallima faya ayyuhal mushtaquna ila ru'yati jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Para masyayikh Pondok Pesantren Sidogiri yang saya muliakan dan saya ta'zimi, khususnya yang hadir pada malam hari ini, hafizahumullahu ta'ala jami'an wa ra'ahum bi'aini inayatih. Segenap para pengurus dan tentunya seluruh para mudarrisin Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri yang malam hari ini ikut serta dalam majelis halal bihalal dan koordinasi para guru ranting Madrasah Miftahul Ulum Tsanawiyah dan Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri, hafizakumullahu jami'an. Wazifatut ta'lim atau wazifatut tadris adalah wazifatun min wadhaifin nubuwah. Salah satu tugas dari tugas-tugas kenabian. Berdasarkan hadis yang tadi saya sampaikan di muqaddimah dalam hamdalah saya, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, innama bu'istu muallima. Sesungguhnya saya ini diutus menjadi seorang muallim, orang yang menyampaikan ilmu, yang mengajarkan ilmu. Maka ini harus menjadi satu hal yang diingat dengan serius. Antum ayyuhal mudarrisun saat ini sedang memegang wazifah nabawiyah, mustafawiyah, muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang dalam kaitannya dengan ilmu, kata Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, ada 4 ahwal, 4 fase. Pertama adalah halul istifadah, yaitu fase di mana dia sedang mencari keuntungan dengan ilmu. Ibarat orang dagang lagi pada tahap sedang mencari keuntungan, mengumpulkan modal dan seterusnya.
itu fase atau marhalah atau hal ketika dia sedang menjadi talibu ilmin di pesantren, sedang menjadi santri di pesantrennya. Yang kedua adalah halul iddikhar, fase di mana dia menimbun, menyimpan apa yang tadi sudah diistifadah selama dia berada di pesantren, kemudian diiddikhar, disimpan dengan baik, dihafal dengan baik, diingat dengan baik. Baru kemudian yang ketiga yaitu halu ifadati nafsi, tingkah di mana dia memberikan keuntungan untuk dirinya sendiri, cari untung untuk diri sendiri dulu, termasuk dengan mengamalkan ilmu yang dia miliki tadi. Ketika orang sampai di fase ini, maka dia menjadi orang yang ghaniyan an nafsi. Ghaniyan, dia menjadi orang yang kaya bagi dirinya, kemudian tidak butuh dengan orang lain. Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam, afdalun nas al-mu'minul alim alladhi in ihtija ilaihi nafa'a wa inis tughniya anhu aghna nafsah. Orang itu paling afdal adalah orang yang berilmu. Karena orang berilmu itu ketika dibutuhkan orang lain bisa memberi manfaat dengan ilmunya. Ketika tidak dibutuhkan oleh orang lain, maka ilmunya sudah cukup untuk membuat dia mulia dan membuat dia tidak butuh dengan orang lain. Nah, ini hal yang ketiga. Baru hal yang keempat yaitu halul bazli ilal ghair. Halu bazlihi ilal ghair. Tingkah di mana ketika dia mencurahkan, menyampaikan ilmu yang dia miliki, yang tadi sudah diistifadah, diiddikhar, kemudian diifadah li nafsih, baru kemudian masuk pada bazli alal ghair, menyampaikan, mencurahkan ilmu itu kepada orang lain dengan cara tadris, dengan cara mengajar. Nah, ini kata Imam Ghazali, yang keempat ini adalah asyraful ahwal, asyrafu ahwalihi, itu tingkah yang paling mulia. Karena dengan begitu dia menjadi seorang yang sakhiyan mutafaddilan, menjadi orang yang loman, orang yang dermawan, orang yang banyak memberikan keuntungan kepada orang lain. Di Sidogiri ini kita kenal ada istilah guru tugas. Sebenarnya guru tugas ini bukan sesuatu yang baru. Tapi Sidogiri ini sebenarnya sedang mengadopsi apa yang dulu terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan bahwa setelah Bai'atul Aqabatil Ula, setelah Bai'at Aqabah yang pertama dan pertemuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang Ansar, itu mereka setelah bai'at berkata kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, arsil ma'ana ahadan yufaqihuna fi dinina. Ya Rasulullah, tolong utus seseorang,
tugaskan seseorang bersama kami untuk datang ke tempat kami, kemudian ngajari kami urusan agama, ngajari kami urusan Islam. Nah, ini pertama ada permintaan guru tugas. Maka siapa guru tugas pertama itu? Yang diutus oleh Nabi SAW adalah Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab bin Umair ini guru tugas pertama. Dia disebut Al-Qari, yusamma Al-Qari. Qari itu, kalau sekarang kan Qari itu orang ahli qiraat. Sebenarnya ini bahasa salah kaprah. Ya maksudnya krono maknane Qari itu kan moco, membaca. Tapi kalau dulu Qari itu istilah untuk orang yang faqih. Faqihun fiddin itu disebut Qari. Orang yang alim, yang ahli dalam agama itu disebut Qari. Karenanya ketika ada orang yang mau mempelajari surat Al-Baqarah itu dulu yusamma faqihan. Orang yang mempelajari surat Al-Baqarah disebut orang yang faqih. Karena surat Al-Baqarah itu ayat-ayatnya itu paling banyak berkaitan dengan al-ahkam, dengan hukum-hukum. Ini Mus'ab bin Umair disebut Qari. Jadi sebenarnya ini guru-guru tugas ini qurra, jamaknya Qari. Nah, jadi Qari itu orang yang mengerti betul tentang ilmu agama. Jadi Mus'ab bin Umair adalah guru tugas pertama. Nah makanya Sidogiri ini yang diutus itu, guru-guru tugas itu adalah meneruskan, meniru Mus'ab bin Umair yang diutus langsung, ditugaskan langsung oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para jamaah sekalian, para mudarrisin, para guru ranting Madrasah Miftahul Ulum, dalam mengajar itu ada hal-hal yang harus diperhatikan supaya kita sukses menjadi seorang muallim, menjadi seorang mudarris, menjadi seorang guru. Imam Ghazali mengutip sebuah perkataan ulama, waqad qila idza jama'al muallimu salasan tammatin ni'matu bihi 'alal muta'allim. Ketika seorang muallim, seorang guru punya 3 hal dalam dirinya, maka sempurnalah nikmat orang yang belajar kepadanya. Apa saja 3 hal itu? Yang pertama as-sabra, sabar. Nah, sabar ini perlu. Kalau guru tidak sabar, kiai tidak sabar, ustadz tidak sabar. Wong dadi ustadz di madrasah kok dirasani wis ngambul. Dadi kiai undangane gak pati akeh ngambulan. Kalau ngambulan ya leren, ojo dadi guru, ojo dadi ustadz, ojo dadi kiai, dodolo pelembungan di alun-alun. Kalau sudah siap jadi guru, jadi ustadz, jadi kiai, jadi muallim, mudarris, itu harus siap, sabar. Saya itu ingat dulu, Masya Allah, ini cerita wallahu a'lam ya. Karena cerita ini ya saya menerimanya dari mendengar. Dulu itu Kiai Hasan Genggong
itu pernah lagi ngecek keadaan santri, keluar ke halaman pondok pesantren. Lah waktu itu sambil ngerokok kelopot kayak dulu di sini Al-Maghfurlah Kiai Haji Khalil ngerokok. Pas waktu itu ada pemadaman listrik, jadi gelap peteng celemotan. Kiai nak rokok, beda santri lebet. Lah santri selebet dia tak tahu mun si rokok dia kiai nah. Sangku kancana si rokok. Pas lebet mau ngocak. Rokok nrapa sesedutan. Loh itu sama Kiai Hasan yang ndak marah, ndak muring-muring dikasihkan. Begitu disedot keneng teran apoy, ketelak aku Kiai buru bika rokok nih gitu. Jelak boleh bikin cong rokok pembeli. Ya Allah, ini katanya gitu, wallahu a'lam, tapi ya kebenarannya saya tidak tahu, cuma ini namanya cerita. Tapi sabarnya itu loh, Masya Allah. Ketika kiai tidak sabar, ustadz tidak sabar, gus tidak sabar, guru tugas tidak sabar, ya buyar santrinya. Harus sabar, wong karakternya santri itu apalagi macam-macam. Oh, situ kiri ini berapa ribu santri. Nah ini bayangkan kalau kiainya tidak sabar, pengasuhnya tidak sabar, pengurusnya tidak sabar, ya buber, lober ini. Nah, makanya sabar itu harus ekstra. Makanya Nabi SAW itu sabarnya luar biasa. Sampai beliau itu bilang apa? Innama ana lakum mithlul walidi li waladi. Saya ini terhadap kalian, sahabatku, santri-santriku, seperti seorang ayah terhadap anaknya sendiri. Min rahmatihi wa min syafaqatihi alaihi salatu wassalam. Saya ini pernah baca dalam syarah Al-Yaqutun Nafis, itu pernah diceritakan suatu saat Nabi itu pernah mau sholat di masjid bersama dengan para sahabat-sahabatnya yang banyak waktu itu, mayoritas ashabus suffah. Nah, ashabus suffah ini dulu itu pesantren pertama itu ya ashabus suffah itu santri pertama. Karena dulu mereka ya mulazamahnya sama Nabi, tidak kemana-mana. Mereka berdiam diri di masjid karena tidak punya rumah. Mereka mulazamah sama Nabi, makannya ya wis opo jari Kanjeng Nabi. Nabi ada ya dapat makanan, sedikit ya sedikit, kalau banyak ya banyak. Tergantung yang diterima sama Nabi. Kalau Nabi tidak makan ya tidak makan semua. Terus pokok apa katanya Nabi? Ini ashabus suffah. Kemudian ketika Nabi ini mau sholat, ini ashabus suffah dan para sahabat yang lain sudah siap di masjid. Bilal sudah mulai mengumandangkan azan. Nabi keluar. Rumahnya Nabi itu kan ya di masjid situ. Begitu Nabi keluar, ada satu orang yang nyambut langsung nunggu Nabi. Bawa baki, talam. Baginya ini ese dagingnya ontala pelapain. Sudah dibumbuin, sudah dimasak, tinggal makan. Aromanya luar biasa. Langsung dipapak Nabi. Ya Rasulullah,
ini saya mau hadiah ke panjenengan ini, tolong ini diterima. Kata Nabi, nanti saja, ini saya sedang mau sholat, lagi ditunggu orang banyak. Udah bisa, pokoknya ini jenengan terima dulu. Saya sudah niat hadiah ini. Akhirnya ya sudah, karena orangnya maksa, diterima sama Nabi. Akhirnya ya temenan. Begitu ini diterima, ditaruh di masjid, aromanya satu masjid. Lah di masjid ini ada yang 2 hari tidak makan, ada yang mungkin 3 hari, ada yang 1 hari belum makan apa-apa. Begitu ada aroma, kalau sekarang mungkin nasi kabuli gitu ya, waduh sudah umek sak masjid. Dan Nabi kelihatan, Nabi tahu sahabatnya lagi umek gitu. Karena kaliran kelaparan. Kanjeng Nabi mikir, ini kalau sholatnya saya teruskan dulu sebelum makan, nanti orang-orang ini takbir Allahu Akbar engak ke nasi. Bahaya ya, kita khusyuk sholat. Kalau sampean kan enggak, ada makanan sama ada nasi. Lapar, mau makan sama dalam keadaan sudah masuk waktu sholat. Kira-kira yang didahulukan yang mana? Jelas kalau sampean sholatnya didahulukan. Supaya apa? Makannya biar khusyuk. Kalau Nabi enggak, ngakan pekade sholat amaleh khusyuk. Makanya kan idza hadaral isya wal asya faqaddimul asya. Supaya sholatnya khusyuk. Tetapi karena ini sudah umek, ya sudah. Katanya Nabi, ayo mayoran dulu sudah, makan dulu. Nanti selesai makan baru sholat. Wah, seneng Kapti. Alhamdulillah, makan enak ini sekarang. Makan besar. Duduk semua rapi, dihidangkan sama Nabi. Begitu sudah siap-siap mereka mau makan, bedesitung orang akan tok. Pas suara kentutnya ini orangnya agak keras, agak ngebas gitu. Waduh, ini yang lagi lapar kelaparan ini marah. Orang ngajar kan di aturan sabar isi kentol. Salah orang lapar. Ini ngerusak selera ini. Waktu tintu tingan kakek sing kentut. Bener-bener kok saya kentut. Paling kakek enggak haram bener kok. Tidak ada yang ngaku. Lawang mana ada orang ngentut ngaku kan tidak mungkin ngaku. Ya 1 malu, 2 takok ekroyok ring benyak kan. Takok masa. Tidak ada yang ngaku. Dan Nabi tahu begitu tuh ya senyum-senyum saja. Sahabat ini salah satu ada yang merencanakan, "Dok ya boy, kan gelek dia lah di wudu kabeh." Tengeren deki, mari ngakan sapa sidik jeding wudu berarti ruah tersangka nasihat. Saya akan to ada boleh. Wah, sudah ancang-ancang ini. Oh iya wis, habis makan tuh yang ngentut sumpek. Alah. Selesai makan gak ada yang kejeding. Mau wudhu ini menengkok mancing awudhu tahu kapi menengkok saya gitu. Nabi itu melihat kondisi seperti itu. Ini kan habis makan daging onta. Nabi langsung dawuh pengumuman. Umpama sekarang bi'mi pengumuman. Man akala lahmal jazur falyatawadda. Semua yang habis makan daging onta harus wudu. Tuh. Saya akan tok bunga. Alhamdulillah. Muna wudu kabeh kan tak temu sama saya kentu. Saya ngancam lihat tuh tak temu mendek. Ya akhirnya wudhu semua. Tapi subhanallah dari peristiwa ini menjadi satu produk hukum.
Jadi ternyata Nabi yang ngasih PR sama ulama. Gara-gara ini akhirnya ulama 4 madhab terjadi khilaf. Sebagian mengatakan memakan daging onta itu membatalkan wudhu, sebagian lagi mengatakan tidak membatalkan wudhu. Itu ya berasal dari dawuh ini tadi. Ada itu di syarah Al-Yaqutun Nafis. Bisa dicek ya. Cuman kan saya sambil ngedit-ngedit sedikit ya. Tapi orisinilnya cerita itu ada. Nah, ini berkaitan dengan tadi kesabaran. Bayangkan kalau Nabi nggak sabar ngadepi itu, nggak mungkin orang-orang kufar Quraisy yang kerasnya seperti itu begitu memusuhi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menjadi generasi yang begitu loyal terhadap Nabi. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tidak mungkin terbentuk generasi seperti ini berhadapan dengan musuh justru makin yakin, makin taslim, kalau tidak karena kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik mereka. Nah, ini sabar penting. Yang kedua, at-tawadhu. Seorang guru itu harus tawadhu. Andap asor. Tidak sombong dengan ilmunya. Tidak mentang-mentang karena guru terus muridnya diihtikar, dianggap remeh semua, tidak. Man tawadhu'a lillahi rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Cuma ya gitu, tawadhu itu jangan merendahkan diri, rendah hati bukan rendah diri. Nah, kalau dirinya tetap harus diangkat dalam rangka untuk tarbiyah kepada santri. Nah, makanya seorang mudarris ini saya anjurkan ya, barangkali masukan ini bisa diterima. Seorang muallim itu ketika ngajar kalau bisa berpenampilan beda. Hasanal hay'ah. Hay'ahnya itu bagus. Pakai pakaian yang paling bersih. Thayyibar raihah. Baunya enak. Pakai minyak wangi kalau ngajar. Jangan dari sabu langsung molang. Pakai parfum dulu. Pakaian tidak harus yang mahal, yang bagus. Tidak apa-apa pakai yang ada tulisannya itu, biasanya MMU di sakunya itu. Ya, betul ya. Tapi yang bagus. Jangan sudah wis letak kabeh sik digawe ae. Kemudian upayakan pakai surban. Itu. Usul dia, usul. Mulai terima. Kalau saya nyuruh pakai imamah mungkin terlalu ekstrim ya. Ya minimal pakai surban kalau ngajar, khusus kalau ngajar. Tujuannya apa? Supaya punya haibah, supaya punya waqar. Ta'allamul ilma wa ta'allamu minal ilmi as-sakinata wal waqar. Kata Nabi SAW, belajarlah ilmu dan pelajari dari ilmu itu ketenangan dan waqar. Waqar itu kalau dulu saya ngasai makna Jawa itu maknanya jadmiko. Jadmiko itu, waqar itu diam tapi penuh wibawa. Tenang, tu'adah tapi penuh wibawa. Itu waqar namanya. Beda dengan orang diem panjen krono kelentam-kelentem lain. Ini diem karena wibawa, menjaga wibawa. Jangan banyak cengengesan sama santri. Jangan banyak ketawa sama santri karena apa? Kama qala ba'dul ulama, idza dhahikal alimu dhahkatan
majja minal ilmi majjatan. Nah, itu dijaga. Supaya apa? Saya kok usul pakai surban, mak lebede bidena antara santri ben ustad ben kiai. Saya ingat dulu waktu saya di Tarim, itu di rubatnya Al-Allama Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, itu para mudarrisin diharuskan oleh beliau Al-Habib Salim ketika mengajar pakai imamah. Kalau tidak sedang mengajar, boleh pakai, boleh tidak. Khusus mudarrisin, santri tidak boleh. Ketika mengajar, mudarrisnya pakai imamah. Ya, tidak harus besar-besar, terus moro sak tempe ngono imamah ini. Imamah gede, uteke kosong, waduh, repot ini. Akhirnya cetak reng-mereng, kerajaan imamah. Ya. Tapi tidak ada isinya, kosong. Kan tambah dus metodus nih. Kan makin osom itu penampilan begitu-begitu. Nah, jadi kalau di sini ya minimal mau pakai surban tipis-tipis lah. Masa ini Sido Kiri tidak bisa ngasih hadiah tadi. Apa tadi hadiahnya itu? Oh, sok pajung hadiah. Kan tak pantes. Iya, kalau di gor sana Pasuruan lomba hadiahnya pajung, konser, mosok guru tugas beri pajung, beri hadiah surban karena gente diki toles usul lagi. Arya mari pengajian Habib Abu Bakar ada bu, Arya usul soro gente surban hadiah. Bisa lagi, dari masa setuju sampai. Nah, ini kan. Jadi surban, tidak apa-apa. Ada tulisannya MMU Sido Giri, tidak apa-apa pakai itu. Khusus waktu ngajar. Nah, supaya hasanal hay'ah, kemudian ada wibawa, ada waqar, ada tu'adah. At-tawadhu tidak begitu tawadhu. Lalu yang ketiga, wa husnul khuluq, yaitu budi pekerti yang baik. Seorang mudarris menjaga muru'ah, menjaga kaprawiran, menjaga harga dirinya agar tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji, selalu berhias dengan akhlak yang baik, baru itu pantas istilahnya disebut dengan guru, layak digugu dan ditiru. Nah itu. Nah, termasuk juga minal muru'ah itu apa? Ya tidak minta dari orang lain, tidak berharap pemberian orang lain. Saya setuju kalau guru-guru diberdayakan dengan bekerja yang kemudian nanti itu menjadi sebuah penghasilan tetap, itu membuat guru tidak ketergantungan. Jadi dulu itu Pak, orang-orang alim itu juga begitu. Kalau panjenengan tahu Musnidud Dunia, ulama Indonesia yang generasi terakhir yang mendunia itu Asy-Syaikh Yasin bin Isa Al-Fadani. Itu Musnidud Dunia. Tapi beliau sekalipun begitu, hidupnya sederhana. Beliau itu tidak pernah kirim proposal ke bupati, tidak pernah.